Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kuliah Hidrolika SA2202. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi aliran seragam. Baik, mudah-mudahan sudah kelihatan. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai aliran seragam atau uniform flow. Jadi yang kita pelajari saat ini adalah aliran seragam dan steady. Jadi artinya kalau seragam itu tidak ada perubahan terhadap jarak. Jadi do sesuatu ya, do sesuatu per do x itu sama dengan 0. Jadi sesuatu di sini bisa kedalaman, bisa kecepatan begitu ya, atau mungkin debit ya. Jadi tidak ada perubahan terhadap kedalaman, kecepatan pun debit ya sepanjang saluran yang kita tinjau. Kemudian kondisi aliran yang kita bahas ini adalah aliran steady atau tunak. Jadi tidak ada perubahan variabel terhadap waktu. Jadi do sesuatu terhadap waktu t sama dengan 0. Jadi ini bisa kecepatan, kedalaman, debit ya, itu semua tidak berubah terhadap waktu. Jadi konstan. Nah, kemudian kalau kita gambarkan ya, kita gambarkan penampang aliran seragam kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ini saya gambarkan ada dasar saluran, terus kemudian ada muka air, dan kemudian ada gradien dari energi. Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, energi total itu akan sama dengan Z plus Y plus V kuadrat per 2G. Ya, tinggi energi kecepatan, di sini diasumsikan alfa sama dengan 1. Nah, pada aliran seragam, maka S0, kelandaian dasar, ya, itu sama dengan kelandaian dari muka air atau SW, dan juga sama dengan ya. Nah, ini akan mempermudah perhitungan kita ya, karena gradien dari masing-masing energi muka air dan dasar adalah sama dengan S0 ya. Nah, kemudian kehilangan energi pada aliran kalau kita gunakan ya persamaan yang kita peroleh pada waktu kita belajar mekanika fluida, yaitu HF sama dengan FL per D dikalikan V kuadrat per 2G ya. Nah, pada aliran dengan permukaan bebas atau open channel, maka D akan sama dengan 4R ya. Sehingga persamaan kita akan menjadi HF sama dengan F kalikan L per 4R kalikan V kuadrat per 2G, atau HF sama dengan FLV kuadrat dibagi 8G. Nah, kemudian kalau kita tinjau, kita tuliskan sebagai HF per L, itu akan sama dengan F kalikan V kuadrat dibagi 8G R. Karena R adalah jari-jari hidrolik. Sehingga jika HF per L sama dengan S, maka kita akan peroleh bahwa V sama dengan akar 8G per F dikalikan akar RS. Nah, CZ itu merumuskan ya, kecepatan pada aliran seragam itu adalah C dikalikan akar RS, di mana C adalah koefisien CZ yang mana ekuivalen dengan akar 8G per F, karena G adalah kecepatan gravitasi, F adalah faktor kekasaran. Nah, dari persamaan ini maka satuan dari satuan dari koefisien CZ atau C adalah akar M per detik atau akar M per second ya. Nah, ini adalah persamaan yang bisa kita gunakan untuk aliran seragam ya. Yang mana ini adalah dalam bentuk kecepatan gitu ya, V. Nah, sekarang kita akan tinjau bagaimana kita bisa menerapkan persamaan ini pada suatu penampang. Gitu. Misalnya kita tinjau penampang sembarang geometrinya, kemudian di sini ada aliran yang seragam dan steady dengan kedalaman J. Nah, misalnya salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana kita bisa menghitung debit atau Q ya, di sini. Maka Q akan sama dengan ya, debit sama dengan
luas penampakan dikalikan kecepatan. Kita substitusikan V di sini, sehingga kita peroleh persamaan Q sama dengan A dikalikan C akar RS. Ya. Nah, dari kuliah yang sebelumnya, kita mengetahui bahwa A maupun R ini merupakan fungsi dari kedalaman. Ya. Sehingga kita bisa tuliskan ya, bahwa fungsi dari debit ini ya, adalah fungsi dari kedalaman, kemudian koefisien Cauchy dan kelandaian. Gitu ya. Geometri itu akan menentukan dari nilai A dan R ya, berdasarkan fungsi dari Y. Nah, sekarang misalkan tadi ya, kita sedikit menyinggung koefisien Cauchy ya, akar 8Q per F. Nah, misalnya nilai F sama dengan 0,015 ya, Q adalah 9,81, ini adalah meter per second kuadrat ya, meter per second kuadrat. Maka di sini kita bisa memperoleh nilai C itu sama dengan 72,3 ya, meter kuadrat per second ya. Oke, sebentar saya akan cari pena saya. Oke. Nah, ini adalah kira-kira besaran ya. Koefisien Cauchy itu berapa sih ininya ya? Mungkin nilainya puluhan ya. Mungkin 40, 50 atau sekian tergantung dari nilai F-nya. Nah, dalam persamaan aliran seragam kita bisa menggunakan persamaan Cauchy ini ya, selama kita memiliki nilai C yang kita perlukan. Nah, selanjutnya kita akan meninjau persamaan yang merupakan pengembangan dari persamaan Cauchy yang dikembangkan oleh Robert Manning. Ya. Kita mengenal ini sebagai persamaan Manning, di mana hubungan antara C dengan N Manning itu adalah, kita bisa lihat di sini bahwa C sama dengan 1/N dikalikan R pangkat 1/6 gitu ya. Nah, kemudian persamaan Manning ya, kita bisa tuliskan adalah V sama dengan 1/N kalikan R pangkat 2/3 kalikan akar S. Nah, di sini kita perlu perhatikan bahwa persamaan ini berlaku ya untuk satuan internasional ya, SI ya, atau metrik. Nah, apabila kita menggunakan untuk satuan feet ya misalnya, maka persamaannya ya untuk satuan feet itu akan menjadi V sama dengan 1,49 dibagi N kalikan R pangkat 2/3 kalikan akar S ya. Ini untuk satuan dalam sistem feet atau imperial ya, atau US Customary Unit ya, US Customary Unit. Oke, jadi Anda harus perhatikan ya perbedaan antara persamaan Manning dengan satuan yang berbeda. Ya. Oke, nah kemudian nilai S ya bisa didekati tadi dengan kelandaian dasar ya. Terus kemudian berapa besaran nilai N? Nah, nilai N itu untuk permukaan yang halus itu antara 0,01 sampai 0,013 ya. Kemudian untuk saluran-saluran buatan manusia dari beton yang mungkin kasar itu 0,013 sampai 0,02. Sebetulnya 0,013 ini juga termasuk halus ya. Nah, kemudian untuk saluran alami, misalkan dasar sungai, itu sangat bervariasi antara 0,025 sampai 0,15 ya. Kenapa? Karena salurannya itu bisa ada batu-batuan, bisa ada tumbuhan dan lain-lain. Terus kemudian juga geometrinya juga mungkin tidak lurus ya, sehingga kalau itu semua diakomodasi ya sebagai N, maka N-nya bisa sangat besar. Oke, kemudian bagaimana ya persamaan atau mungkin permasalahan yang mungkin ada ya dalam kita menghitung dengan persamaan aliran seragam ini. Nah, kalau kita lihat ya
apa saja variabelnya gitu ya. Kalau variabel yang bisa muncul apa saja, variabel yang muncul itu mungkin kalau kita tuliskan di sini kan bisa saja mungkin apa, geometri, informasi mengenai geometri ya, terus kemudian kedalaman saluran, kekasaran maningnya, terus kemudian S ya, pelandaiannya ya, terus kemudian apalagi mungkin debit ya, kecepatan ya. Terus kemudian turunan dari Y misalnya ada luas penampang, ada keliling basah, ada jari-jari hidrolik ya, dan lain-lain ya. Jadi ada variabel yang primer, ada yang besaran turunannya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, maka ada beberapa macam ya, dan juga bagaimana penyelesaiannya. Nah, yang pertama misalnya diketahui kedalaman ya, Y, terus kemudian N dan S ya, pelandaian, terus kemudian ditanyakan misalnya luas penampang, kecepatan atau debit, maka kita bisa menyelesaikannya secara langsung ya, karena kita tinggal input saja Y-nya. Untuk satu geometri tertentu kita bisa menghitung parameter geometri dari penampang ya, misalnya luas penampang, keliling basah, jari-jari hidrolis ya, berdasarkan Y. Jadi ini bisa dihitung dengan langsung ya. Terus kemudian yang kedua, apabila yang diketahui itu QSN ya, jadi yang tidak diketahui itu Y-nya atau dicari kedalamannya, maka di sini kita harus menghitungnya dengan cara coba ulang ya. Kenapa? Karena fungsi Y-nya atau persamaan yang muncul nanti tidak linear ya. Jadi kita harus coba ulang sampai mendapatkan Y yang memenuhi persamaan yang terbentuk gitu. Terus kemudian berikutnya misalnya bisa juga diketahui Q, N, dan Y ya. Ya, ditanyakan S, ini juga bisa diselesaikan dengan langsung ya. Ini yang langsung. Terus kemudian yang lain misalkan diketahui kedalaman, terus kemudian debit dan juga pelandaian, ditanyakan N, ini juga bisa ya. Jadi misalnya kasus-kasus ini, misalnya kalau yang kasus yang pertama itu misalnya kita ingin mengetahui kapasitas saluran gitu ya, kan kalau penampangnya ketahuan ya, dimensinya sekian, slope-nya, kekasarannya seperti apa. Nah itu bisa menggunakan cara yang pertama nih, misalkan contohnya nih untuk memeriksa kapasitas saluran ya. Contohnya ya, ini misalnya kapasitas saluran terlalu tebal. Terus berikutnya misalnya diketahui S, N, dan Y misalnya. Kita ingin, jadi kalau ini mungkin contohnya apa? Kasusnya misalnya mencari penampang yang mencukupi untuk satu debit ya. Jadi ini misalnya desain saluran, desain penampang ya kasusnya. Kalau yang ketiga ini kira-kira praktisnya apa? Prakteknya. Nah, misalkan kita mengetahui nilai debit, terus kemudian mengetahui kasaran, kedalaman yang ada, misalnya, kita ingin tahu kira-kira S-nya berapa tanpa melakukan pengukuran ya. Saja kita estimate dengan menggunakan pada case ketiga ini. Atau kemudian misalnya kita ingin mengetahui kekasaran ya pada satu penampang saluran atau sungai gitu ya. Jadi kita mengetahui ada debit, ada kedalaman, ada slope. Nah, kita akan cek berapa N-nya gitu ya. Nah, N ini nanti bisa misalkan untuk keperluan misalkan perhitungan pada ruas lain yang misalnya karakteristiknya sama gitu ya. Kita bisa gunakan N yang sama. Oke, baik, itu mengenai macam-macam kondisi perhitungan yang mungkin terjadi ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh sederhana ya untuk supaya Anda bisa menangkap ya, memahami analisis ya untuk saluran dengan aliran seragam. Oke. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu penampang ya, trapesium bentuknya dengan M atau apa namanya pelandaiannya, M-nya sama dengan 1,
kelandian sisi, kemudian lebarnya sama dengan 2 meter. Nah, pada contoh yang pertama ini, katakanlah diketahui ya kedalaman aliran adalah 1 meter. Ya. Kemudian katakanlah diketahui N-nya 0,025, terus kemudian S-nya 0,001. Nah, kita ingin mengetahui berapa debitnya. Jadi katakanlah ini seperti kita melihat satu saluran, kita tahu geometrinya, kita tahu kekasarannya atau estimate ya berdasarkan visual, kemudian S-nya diketahui. Nah, kita ingin memeriksa ya, ini debitnya berapa gitu ya. Atau katakanlah untuk keadaan seperti ini kapasitas salurannya berapa gitu. Nah, jadi di sini kita tulis dulu Y-nya sama dengan 1 meter, M-nya sama dengan 1. Jadi M itu yang ini ya, M itu ini ya. Jadi M itu untuk menunjukkan berapa kelandaian sisi dari trapesiumnya ini. Nah, kemudian untuk geometri trapesium ya. Geometrik trapesium, maka luas penampang itu adalah V plus MY kalikan Y. Kita masukkan nilai-nilainya, ketemu harganya sekian. Terus kemudian P-nya ya, bisa kita hitung satuannya sekian. Jadi kalau kita menghitung satuannya harus dimunculkan ya. Nanti kalau tugas atau ini ujian ya satuannya dimunculkan. Itu juga untuk memeriksa kesesuaian ini ya, persamaan dan lain-lain. Kemudian R ini adalah A per P. Kalau dihitung ini 0,02. Nanti Anda bisa cek ya. Jadi kita peroleh parameter turunan yang berdasarkan fungsi dari Y dan geometri penampang. Nah, kemudian kita menggunakan persamaan Manning, maka Q sama dengan per N kalikan R pangkat 2/3 kalikan akar S kalikan A. Nah, kalau Anda lihat, ini akan sama dengan ya, yang 3 suku yang pertama ini, itu adalah perhitungan untuk kecepatan ya. Jadi ini kan rumusnya Q sama dengan V kali A, di mana untuk aliran seragam dengan persamaan Manning, maka Q V-nya sama dengan per N R pangkat 2/3 kalikan akar S. Kalau kita substitusikan ya, maka akan kita dapatkan Q-nya adalah 3,43 meter kubik per second ya. Jadi dalam 1 detik itu mengalir debit sebesar 3,43 meter kubik. Kemudian kecepatan aliran misalnya, kecepatan aliran ya, di sini satuannya belum ya, satuannya seperti ini meter per second ya, 1,14 meter per second. Di 1 detik itu aliran mengalir sejauh 1,14 ya, ini relatif cepat juga sudah ya. Nah, kita diminta untuk menghitung energi aliran ya. Kita bisa lanjutkan untuk menghitung energi aliran. Jadi kalau energi alirannya kita hitung sini, oke ya, sama dengan energi total ya. Ini ya, kalau energi total itu E sama dengan Z plus Y plus V kuadrat per 2G. Atau kalau Z-nya ini variabel kan ya, kita nggak tahu datumnya berapa, tulis saja Z plus 1 kedalamannya plus tinggi energi aliran. Jadi energi alirannya adalah Z plus 1,07 meter. Dan minggu lalu kita belajar mengenai bilangan fluid ya. Nah, bilangan fluidnya berapa? Misalkan kita mau cek nih alirannya subkritis atau superkritis ya. Tadi tidak ditanyakan ya, tapi ini ilustrasi saja, misalkan nanti ditanyakan seperti itu. Maka bilangan fluid ya, ini perlu diperhatikan ya, bahwa untuk penampang yang selain 4 versi panjang, maka bilangan fluid atau sebenarnya untuk berlaku umum ya, bilangan fluid ini adalah V per akar GD. Jadi ini sebenarnya berlaku juga untuk semua jenis penampang, hanya kalau 4 versi panjang nilai D ini bisa diganti sama dengan Y atau kedalaman aliran. Nah, dalam hal ini penampang kita adalah trapesium ya, maka kita gunakan persamaan yang sifatnya umum V per akar GD
kita substitusi nilai-nilai yang kita peroleh sebelumnya, kita dapatkan bahwa fruitnya adalah 0,41 ya, ini enggak ada satuan ya. Jadi kondisi alirannya adalah subkritis ya, subkritis. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Jadi kita menghitung debit ya. Kalau menghitung debit artinya kita harus punya data apa saja, yaitu data geometri penampang ya, terus kemudian kedalaman aliran, kekasaran, terus kemudian slope ya. Jadi itu yang diperlukan ya untuk bisa menghitung berapa debitnya. Oke, ini pada contoh 2 ini diberikan suatu penampang, kita sebagai debitnya, kita untuk mengukur kedalamannya. Kasus ini biasanya kalau dalam praktek misalnya adalah kita diminta ya, apabila kan, jadi kalau untuk perhitungan debit ini kita tidak bisa melakukan perhitungan secara langsung dapatkan y-nya, tapi mesti coba ulang ya. Jadi di sini sudah diketahui di S dan N-nya, kita masukkan dalam persamaan Manning I per N R pangkat 2/3 A akar S, kita masukkan pada variabel yang kesesuaian sehingga kita bisa memperoleh nilai A R pangkat 2/3 ya, sebesar 12,5. AR pangkat 2/3 ini murni fungsi dari geometri dan kedalaman. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan AR pangkat 2/3 ini sebagai fungsi dari geometri dan juga kedalaman. Nah, karena dasar saluran sudah diketahui dan juga kelandaian dari sisinya sudah diketahui, maka kita bisa langsung menyusun persamaan di sini ya. Persamaan sebagai fungsi dari Y, itu suatu nilai AR pangkat 2/3 sebesar 12,5. Nah, karena ini persamaannya tidak linear fungsinya, maka salah satu cara adalah menggunakan coba ulang ya. Kita coba-coba nilai kita masukkan sehingga kita peroleh nilai dari persamaan di sebelah kanan itu sama dengan 12,5. Nah, kita coba 2 meter ya, masih jauh, 3 sudah dekat, 2,5 sudah sangat dekat. Kita asumsikan ini dipenuhi untuk 2,53 meter. Hingga kedalaman untuk debit 5 meter kubik per second pada saluran tersebut adalah 2,53 meter. Nah, kedalaman ini ya pada contoh 1 maupun contoh 2 itu disebut sebagai kedalaman normal, yaitu kedalaman yang kita peroleh ya, untuk suatu debit yang diberikan dan juga pada suatu penampang yang diberikan apabila kita menggunakan persamaan aliran seragam, bisa menggunakan persamaan Jaycee atau Manning. Oke, jadi contoh 1 dan 2 ini mewakili penerapan aliran persamaan aliran seragam ya untuk nilai yang pertama ya kita mencari debit ya soal 1, kemudian contoh soal yang kedua kita mencari kedalaman aliran. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga ini berkaitan dengan apa yang kita pelajari terkait dengan energi spesifik, yaitu kita akan mencari kedalaman kritis ya, untuk suatu debit yang diberikan. Nah, penampangnya sama ya dengan penampang pada soal 1 maupun 2. Debitnya adalah 2 meter kubik per second dan kita diminta untuk mencari berapa kedalaman kritisnya, yaitu satu kedalaman di mana bilangan floatnya sama dengan 1 atau energi spesifiknya sama dengan minimum. Nah, di sini kita akan menggunakan syarat ya, kedalaman kritis tercapai bila bilangan float sama dengan 1 ya. Kita tuliskan persamaan bilangan floatnya untuk penampang yang sembarang ya, berarti berlaku untuk trapesium juga ini. Float sama dengan kecepatan dibagi akar G kalikan D ya. Nah, kemudian ini kita masukkan substitusi formula yang bersesuaian dengan penampang trapesium. Jadi V-nya adalah G per A, jadi A-nya kita tuliskan di sini. V sama dengan G per A, kita substitusikan nilainya
atau persamaannya. Jadi niki dibagi ini A ya. Ini adalah nilai atau persamaan untuk luas penampang trapesium. Terus kemudian ini adalah sebelah sini ini adalah ini A per T ya. Jadi ini adalah A per T. A-nya adalah B plus mj kalikan Y, T-nya adalah B plus 2 mj. Nah, kemudian kita tulis ulang ya, persamaan ini kita buat lebih sederhana sehingga kita peroleh persamaan yang berikut. Nah, untuk kondisi kritis maka berlaku ya bilangan floatnya sama dengan 1. Nah, di sini nilai sebelah kanan itu harus sama dengan 1 ya. Nah, ini juga persamaannya tidak linear, jadi kita harus melakukan coba ulang ya. Trial error. Kita coba dulu floatnya 1, Y-nya 1, dapatnya subkritis ya. Kita turunkan lagi kedalaman mendekati kritis ya. Tapi belum 0,43 1,01 ya, mendekati. Sedikit lagi kita coba nih 4,33 ya. Sebenarnya bisa 4,3 atau 0,43 atau 0,433 ini mendekati 1. Jadi kesimpulannya kedalaman kritis itu akan dicapai jika Y-nya adalah 0,433. Nah, kedalaman kritis ini kita tentukan ya, merupakan fungsi dari debit dan juga geometri penampang. Nah, misalnya nih pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa membuat ya kedalaman aliran seragamnya itu ya sama dengan kedalaman kritis? Ya, nanti kita tinggal melakukan ini ya, perhitungan berdasarkan aliran seragam gitu. Jadi supaya kedalamannya sama dengan kedalaman kritis, tetapi debitnya katakanlah ya, debitnya itu juga tadi sama 2 meter kubik per second, itu katakanlah slope-nya harus buat berapa gitu ya, supaya kedalamannya sama dengan kedalaman kritis ya. Itu pertanyaan berikutnya, misalnya bagaimana supaya kedalaman normalnya sama dengan kedalaman kritis ya, berarti kita harus memodifikasi slope-nya gitu ya, karena kan debitnya sudah ditentukan, n-nya sudah ditentukan, kita akan mencari kedalaman kritis. Nah, dalam perhitungan biasanya kita juga harus perlu memeriksa ya, apakah nilai yang kita peroleh untuk Y ini akan menghasilkan floatnya sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat ya, kita cek ya. Jadi kalau Anda mengerjakan soal juga perlu dicek lagi gitu ya. Kita cek untuk Y sekian ya, A-nya berapa ya. Kita sudah dapat nih A-nya, kita hitung sekian. Terus kemudian T-nya berapa, sudah kita hitung dengan persamaan yang berlaku untuk trapesium. Akhirnya kita peroleh nilai D ya, 0,367. Nah, setelah itu kita substitusikan ya, kita substitusikan ke persamaan bilangan float yang berlaku untuk penampang umum ya, salah satunya juga trapesium, dan akhirnya kita peroleh bahwa bilangan floatnya adalah 1,001. Jadi ini sudah mendekati 1, sehingga ini bisa kita katakan sudah oke gitu ya. Oke, jadi itu beberapa contoh ya untuk aliran seragam. Nah, tentunya kalau kita ingin melihat variasi soal seperti apa, sangat banyak ya. Karena apa? Karena penampang saluran terbuka itu kan ada yang misalnya segitiga gitu ya, ada yang trapesium ya seperti yang kita gunakan sekarang, mungkin ada yang setengah lingkaran misalnya, mungkin ada yang satu lingkaran tapi nggak penuh gitu ya. Jadi atau mungkin yang ini 4 persegi panjang, jadi sangat bervariasi ya. Jadi Anda juga bisa coba-coba ya, kira-kira ya bikin soal ya, tapi nanti akan ada tugas yang nanti diberikan terkait dengan penggunaan atau perhitungan aliran seragam ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi mengenai persamaan aliran seragam. Sorry, ini bukan minus ya, ini kayak minus nih. Per ya. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.
untuk materi selanjutnya kita akan lihat apakah nanti akan direkam atau bisa kita ketemu langsung begitu ya secara online. Baik, dengan demikian video ini saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini akan direkam ya, sehingga nanti Anda bisa putar ulang ya, misalkan ada yang belum jelas. Baik, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.